Selamat datang kembali di Gajah Berkokok. Hal yang paling banyak diperbincangkan oleh kontributor Shutterstock dalam 2 pekan terakhir ini adalah ada perubahan structure earning bagi kontributor Shutterstock dari sini ke sini. Perubahannya cukup mengagetkan karena selain ada kemungkinan peningkatan earning bagi para kontributor, tetapi ada juga kemungkinan besar penurunan earning. Dan yang paling dipermasalahkan adalah ada reset level setiap akhir tahun. Jadi pada awal tahun, semua kontributor levelnya akan kembali lagi ke level 1 atau level paling rendah. Hal ini membuat banyak kontributor merasa kecewa. As of June 1st, it looks like contributor earnings are going to take a big hit, especially with video sales. And this is really devastating news for a lot of people, especially those who do this full time. Yeah, this is an ice pack. So, definitely need it after the slap in the face that Shutterstock just gave all of its contributors. Kedua video tadi menunjukkan kontributor-kontributor yang kecewa dengan sistem baru yang diterapkan oleh Shutterstock. Nicole Glass dan Jason Loder merasa pendapatannya akan berkurang setelah adanya penerapan aturan baru ini. Muncul banyak protes, ada meme dan status seperti ini. Ada juga yang mengemukakan pendapatnya di forum dan status di Facebook atau media sosial yang lain. Kebanyakan kontributor mengeluh terkait nilai terendah, terutama karena dominannya download dengan nilai hanya 0,1 US dollar atau hanya 10 sen saja. Nilai yang dirasa sangat tidak menghargai karya yang sudah dihasilkan oleh para kontributor itu, baik karya foto, vektor, maupun video. Tetapi apakah benar struktur baru ini merugikan? Dari banyak rekan kontributor yang menyampaikan earningnya setelah 2 pekan sistem baru ini berjalan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat bervariasi di antara para kontributor. Ada yang menjadi lebih tinggi pendapatannya, tetapi mayoritas merasa lebih rendah. Contohnya ini. Ini dari Wilm Ihlenfeld. Dia memposting earningnya selama beberapa hari di forumnya Shutterstock juga gitu ya. Nah, dia menuliskan bahwa pada tanggal 12 Juni dari galeri dia ini ada yang mendownload 17 kali untuk subscription dan menghasilkan 4,92 dolar, lalu ada 1 on demand dapatnya 2,61 dolar sehingga totalnya adalah 7,53 dolar. Kemudian dia mencoba menghitung kalau hasil downloadan itu dihitung dengan sistem lama, ternyata menghasilkan total 9,31 dolar yang artinya lebih besar daripada sistem baru. Jadi dia sampaikan dia ada kerugian sekitar 20%. Lalu kemudian di hari sebelumnya tanggal 11 Juni ada 26 download subscription menghasilkan 5,27 dolar dan lalu 2 on demand sebesar 6,77 dolar sehingga totalnya adalah 12,04 dolar. Dalam sistem lama totalnya akan menghasilkan 15,58 dolar, artinya dia ada kerugian sebesar 24% atau pendapatannya menurun dengan selisih 24% dibandingkan dengan sistem lama. Lalu kemudian juga sehari sebelumnya tanggal 10 Juni dengan 21 download subscription dan 3 on demand dia menghasilkan 14,37 dolar. Kalau dihitung dengan sistem lama akan menghasilkan 16,53 dolar yang artinya juga menurun sekitar 13%. Lalu juga ada Juni, tanggal 9 Juni dia sampaikan menurun 43%, tanggal 8 Juni menurun 33%. Jadi secara umum bahwa keseluruhan dengan sistem baru ini dia merasakan pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pendapatan dengan sistem lama nih, rata-rata sekitar 20-30% ada penurunan pendapatan. Nah, saya sendiri melakukan evaluasi setelah 2 pekan sistem baru ini berjalan. Kita lihat apakah memang lebih menguntungkan atau memang merugikan.
Yang paling sederhana yang bisa digunakan untuk melihat sistem baru ini merugikan atau menguntungkan adalah dengan membandingkan rata-rata earning per download. Ini adalah nilai secara umum berapa harganya setiap file kita di-download oleh buyer. Pertama bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Ini adalah tabel jumlah download, earning, dan nilai rata-rata per download dari Juli 2019 sampai Juni 2020. Jadi di dalam tabel ini ada angka-angka yang menunjukkan berapa jumlah download per bulan gitu ya. Lalu kemudian juga ada earningnya, dan kemudian pembagian antara jumlah download dan earning ini akan menghasilkan nilai rata-rata per download di setiap bulannya. Nah ini bervariasi ya, tapi kita bisa lihat nilainya ini antara 0,41 sampai 0,52 US dollar gitu ya. Jadi rentangnya tidak terlalu panjang sebetulnya. Nah yang menarik adalah kalau kita lihat di Juni 2020 ini setelah sistem baru diberlakukan, ternyata rata-ratanya menurun menjadi 0,31. Nah oke, untuk melihat pergerakannya kita lihat grafik berikutnya. Nah ini kalau kita lihat dalam bentuk grafik, ini terlihat bahwa pendapatan dan jumlah download ini sebanding ya. Artinya semakin banyak jumlah download, maka semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan. Tapi kalau kita lihat garis yang ketiga ini yang berwarna hijau, ini adalah rata-rata per download. Kalau kita lihat dari grafik ini tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Nah tetapi kalau kita lihat kemudian pada grafik berikutnya, ada perbedaan antara rata-rata earning per foto per download sebelum sistem baru diberlakukan dengan sistem lama. Minimalnya ada di angka 0,41 dan maksimalnya adalah di angka 0,52 rata-rata ini. Jadi tidak terlalu panjang rentangnya. Kalau rata-rata sepanjang bulan Juli 2009 sampai Mei 2020 itu adalah sebesar 0,44 dolar. Sementara kemudian pada 15 hari pertama penerapan sistem baru ini menurun menjadi 0,31 dolar per download gitu ya. Jadi ada penurunan yang cukup tajam. Nah ini yang kemudian membuat penghasilan juga menjadi menurun. Nah dengan perbedaan ini kita bisa simpulkan bahwa memang sistem baru ini sampai dengan pertengahan bulan Juni ini mengakibatkan ada penurunan pendapatan. Dengan jumlah download yang sama, maka pendapatan yang terjadi dengan sistem baru ini akan mengalami penurunan. Jadi selisihnya ini sekitar 0,13 dolar per sekali download. Nah oke, dari angka-angka ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, ini nilai rata-rata per download dari bulan Juli 2019 sampai Mei 2020 atau sebelum diberlakukannya sistem baru itu adalah 0,44 US dollar per download. Artinya ada yang di-download dengan nilai 0,36, ada yang di-download 2,70 atau yang lebih besar dari itu. Tapi kalau kita rata-ratakan dari semua yang di-download per satu fotonya itu, kita akan mendapatkan sebesar 0,44 US dollar. Nah, pada sistem baru ini ada penurunan. Dari 15 hari sistem baru ini berjalan, per satu fotonya kontributor hanya mendapatkan 0,31 US dollar saja. Jadi ada selisih sebesar 0,13 US dollar. Artinya ada penurunan pendapatan per satu fotonya 0,13 US dollar. Nah, kalau kita lihat dari nilai angkanya, dari 140 foto yang di-download itu dengan sistem baru mendapatkan 43,23 US dollar. Sedangkan kalau kita hitung dengan earning lama, yang satu fotonya adalah 0,44 US dollar, maka akan mendapatkan 61,6 US dollar. Jadi ini kembali ada selisih sebesar 18,37 US dollar. Artinya pendapatan kontributor ini menurun sebesar 18,37 US dollar, atau kalau kita hitung dalam bentuk persentase menurun sebesar 29,82%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampai dengan tanggal 15 Juni ini sistem baru sementara membuat pendapatan dari kontributor berkurang sekitar 30%-an ya. Di antara itulah antara 20 sampai 35%. Jadi ini berbeda-beda tergantung juga memang pendapatan atau download-download yang dihasilkan oleh masing-masing kontributor. Tapi rata-rata sebesar inilah terjadi perubahan itu. Namun demikian,
bulan ini belum berakhir, pola yang ada di galerinya Gajah Berkokok, menjelang akhir bulan itu biasanya ada peningkatan harga jual. Buyer dengan harga tinggi lebih banyak terjadi pada akhir-akhir bulan. Jadi ada kemungkinan rata-rata per download dengan sistem baru ini juga masih meningkat. Nah, ini yang masih harus kita tunggu. Gajah Berkokok akan melakukan analisis lebih dalam lagi setelah 1 bulan ini berakhir. Nanti kita lihat apakah memang benar-benar menguntungkan atau tidak. Kesimpulan sementara, memang terjadi penurunan pendapatan yang dihasilkan dengan adanya sistem baru ini. Nah, teman-teman, demikian sharing dari Gajah Berkokok untuk kali ini. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi sendiri apakah sistem baru ini dirasa baik atau tidak, menguntungkan atau merugikan. Jadi teman-teman semua tetap semangat, tetap sehat, tetap berkarya, tetap produktif. Salam Gajah Berkokok.